Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeki Nabil Hijmaulidia dengan NIM 21103041075, Prodi Teknik Informatika kelas A1 akan menjelaskan tentang tugas praktikum basis data. Sebelum kita membuat database, kita harus mengetikkan di sini create. Karena sebelumnya saya sudah ngeran, terus tidak bisa karena error, maka saya menambahkan tokoku dan setelah di running akan muncul tanda centang hijau di sini. Setelah itu, ketika kita akan menggunakan database tokoku, kita dapat mengaktifkan dengan use database atau use tokoku. Kita bisa running dengan menggunakan Ctrl Enter. Kita bisa lihat di sini tertampil benang hijau. Lalu kita bisa create table member dengan memasukkan ID member, nama, tanggal lahir. Lalu kita bisa Ctrl Enter. Nah, ini sudah terinput ke dalam tabel member. Lalu kita dapat memasukkan atau menginputkan member ini dengan inputan insert into. Kita dapat memasukkan nomor-nomor member, ID member, nama member, tanggal seperti yang sudah tercantumkan di sini. Kita bisa Ctrl Enter, berhasil. Lalu kita dapat membuat tabel barang. Di dalam tabel barang ini kita dapat memasukkan ID barang, nama barang, harga, stok, dan merek barang yang dimasukkan di dalam sini. Lalu kita dapat Ctrl Enter, berhasil. Memasukkan lagi ke input insert into, kita dan lagi, berhasil. Lalu masuk ke tabel karyawan, ya. Ke tabel karyawan ini kita dapat menginputkan ID karyawan, nama-nama, username, dan password. Kita bisa Ctrl Enter di sini, berhasil. Lalu kita menginputkan karyawan di sini dengan ID karyawan, nama, dan username, dan password. Values ini dengan kode card strip 0001, nama Dile sebagai admin. Maaf, ternyata di sini kita bisa running lagi, berhasil. Selanjutnya kita dapat membuat tabel supplier. Supplier di sini kita dapat menginputkan ID supplier, nama supplier, dan alamat. Lalu kita running, berhasil. Di sini kita bisa menginputkan dengan insert into. Kita running lagi, berhasil. Di sini kita dapat memasukkan tabel penjualan. Yang di sini bisa diisikan nomor faktur, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan. Foreign key ID member menjurus kepada member, yaitu ID member. Foreign key barang menjurus kepada ID barang. Foreign key ID karyawan menjurus ke karyawan atau ID karyawan. Kita bisa running di sini. Nah, kita masukkan ke insert into dengan tadi ID-nya, kita bisa running lagi. Lalu ke tabel pembelian berisi nomor faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, dan jumlah barang, lalu total. Foreign key supplier menjurus ke supplier atau ID supplier. Foreign key ID barang menjurus ke barang atau ID barang. Foreign key ID karyawan menjurus ke ID karyawan. Lalu kita bisa running di sini. Berhasil.
Ini insert into pembelian, kita bisa lihat di sini. Lalu kita bisa Ctrl Enter, selesai. Lalu soal nomor 1. Soal nomor 1 yang dituliskan pada tugas adalah tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Kita dapat menggunakan select untuk menampilkan M alias member nama from member M. Nah, kita bisa Ctrl Enter di sini. Kita nanti akan muncul tabel member nama di sini, nama member di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa tutup. Nomor 2, soal nomor 2, tampilkan nama barang, jumlah barangnya, dan paling banyak dibeli. Kita bisa memasukkan select B alias nama barang, P jumlah barang, lalu from barang B dijoinkan dengan pembelian P, on B ID barang sama dengan ID barang, where P jumlah barang 10. Lalu kita run. Nama barang topi, paling banyak dibeli. Lalu yang ke soal nomor 3, tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Kita bisa menggunakan select count untuk menghitung jumlah pembelian. Bisa. Nah, ternyata pembelian di sini ada 4 aktivitasnya. Terus kita bisa melanjutkan dengan select as nama supplier, dihitung dari PID supplier jumlah aktivitas dari pembelian P dijoinkan dengan supplier S on PID supplier sama dengan SID supplier, digrupkan dengan PID supplier. Kita bisa enter sini, jumlah aktivitas Agus 1 kali, bebas 1 kali. Lalu soal nomor 4 yaitu tampilkan total jumlah barang yang dijual. Kita bisa menggunakan select P total dan P jumlah barang dari penjualan alias P. Kita bisa Ctrl Enter. Total 3 jumlah barang 3, total 4 jumlah barang 4, total 10 jumlah barang 10. Lalu selanjutnya nomor 5, kita bisa select B alias nama barang, P jumlah barang, from dari barang B dijoinkan ke pembelian P, on barang ID barang yang dimaksudkan dalam PID barang, menggunakan between antara 3 dan 7. Kita bisa Ctrl Enter di sini. Nih. Antara 3 dan 7 ada kemeja, jumlah barang 4, tas 5, tas lagi 3. Nomor 6, tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Kita dapat menggunakan select B alias nama barang, P jumlah barang, dari barang B dijoinkan dengan pembelian P.
di mana P adalah jumlah underscore barang kurang dari 5. Kita bisa enter sini. Kemeja jumlah barang 4, tas 5, tas lagi 3. Nomor 7, tampilkan nama barang paling sedikit dibeli. Kita bisa select from B, dijoinkan, kemudian P, on, where. Kita bisa enter sini. Nah, yang paling sedikit dibeli adalah tas jumlah 3. Nomor 8, tampilkan nama barang, jumlah total barang dengan nama supplier yang mempunyai kode SUP 0001. Kita bisa mencari dengan menggunakan where as ID supplier 0001. Bisa enter sini. Ternyata topi yang dibeli dengan nama supplier Agus dengan ID supplier SUP 1000001. Nomor 9, tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang dilayani oleh karyawan KAR 0001. Menggunakan select M nama, P jumlah barang, B alias nama barang, K alias ID karyawan. From member M dijoinkan dengan penjualan P. Di mana kita akan mencari menggunakan where K ID, lalu kita bisa enter yang melayani dengan ID karyawan KAR 0001 adalah Joshua dengan jumlah barang 03, nama barang sepatu. Yang terakhir adalah soal nomor 10. Tampilkan transaksi penjualan, nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksinya adalah 2014 10/25. Kita dapat lihat di sini menggunakan select from, join, on, join, dan where untuk mencarinya. Nama barang tas, nama Yoko, tanggal penjualan 2014 10/25. Sekian video